Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kenalin aku Arum Nimaturahimah. Dalam video ini aku akan membahas tentang salah satu isu etika dan sosial dalam sistem informasi. Kalian pernah dengar nggak sih tentang salah satu isu atau skandal antara Facebook dan Cambridge Analytica yang sempat viral beberapa tahun yang lalu? Skandal tersebut cukup menggambarkan untuk para pengguna Facebook pada saat itu. Oke, jadi mari kita mulai ke pembahasannya. Jadi, pada tahun 2018, terungkap bahwa Cambridge Analytica, sebuah perusahaan analitik data, telah mengakses data pribadi puluhan juta pengguna Facebook tanpa izin mereka. Cambridge Analytica menggunakan data tersebut untuk kepentingan perusahaan mereka. Bahkan, hal tersebut tidak menguntungkan untuk para pengguna Facebook sama sekali. Dan hal tersebut bisa saja merugikan untuk para pengguna Facebook karena data mereka yang diambil secara ilegal. Hal ini menimbulkan masalah serius terkait privasi pengguna dan juga manipulasi informasi. Lebih dari 1 juta data pribadi pengguna Facebook di Indonesia bocor. Hal ini disampaikan oleh seorang petinggi Facebook, Mike Schaeffer, yang diumumkan dalam situs resmi Facebook. Jumlah data pribadi pengguna Facebook yang bocor total mencapai 87 juta pengguna di seluruh dunia. Indonesia berada di posisi ketiga data yang paling banyak bocor setelah Amerika Serikat dan Filipina. Petinggi Facebook Indonesia Ruben Hattari mengaku, manajemen Facebook akan menghubungi secara langsung seluruh akun pengguna Facebook yang datanya bocor. Etika dalam penggunaan data harus mengedepankan transparansi dan izin pengguna. Facebook seharusnya memastikan bahwa data pengguna tidak disalahgunakan oleh pihak ketiga tanpa sepengetahuan mereka. Dalam hal ini, pihak ketiga yaitu Cambridge Analytica. Sayangnya, Facebook gagal dalam aspek ini, memungkinkan Cambridge Analytica untuk mengakses data pengguna melalui aplikasi kuis yang ditujukan untuk para pengguna Facebook. Selanjutnya, aku akan membahas tentang strategi telekomunikasi dan networking yang dilakukan Facebook untuk mencegah kasus seperti ini terulang kembali. Jadi, Facebook telah menerapkan beberapa langkah untuk meningkatkan keamanan jaringan mereka dan mencegah kebocoran data dengan cara menggunakan enkripsi data end-to-end dan juga memperketat protokol API. Facebook sekarang menerapkan enkripsi data end-to-end pada layanan pesan mereka. Jadi, dengan adanya enkripsi data end-to-end, memastikan pesan percakapan kalian di Facebook aman karena hanya pengirim pesan dan penerima pesan yang dapat melihat pesan tersebut. Dengan kata lain, tidak akan ada pihak ketiga yang dapat melihat isi dari pesan tersebut. Selain enkripsi data end-to-end, untuk meningkatkan keamanan jaringan mereka, Facebook juga memperketat protokol API untuk mengurangi akses yang tidak perlu oleh aplikasi pihak ketiga. Hal ini memastikan bahwa hanya aplikasi yang memiliki izin eksplisit dari pengguna yang dapat mengakses data mereka. Selain strategi telekomunikasi dan networking, strategi keamanan informasi juga penting untuk memastikan pengguna Facebook merasa aman dalam menggunakan aplikasi Facebook. Strategi keamanan informasi yang dilakukan Facebook yaitu Facebook telah meningkatkan sistem keamanan mereka dengan memperkenalkan firewall yang lebih canggih, sistem deteksi intrusi, dan audit keamanan yang lebih sering. Facebook juga mengadakan program bug bounty yang memberikan hadiah kepada individu yang menemukan dan juga melaporkan kerentanan keamanan di platform mereka. Ini membantu Facebook untuk terus memperbaiki dan juga memperkuat sistem keamanan di platform mereka. Merencanakan dan mengimplementasikan sistem pendukung pengambilan keputusan adalah langkah selanjutnya yang dapat dilakukan oleh Facebook. Sistem ini bisa membantu perusahaan memahami dampak kebijakan mereka terhadap pengguna dan mengantisipasi risiko sebelum keputusan diambil. Facebook menggunakan analisis data untuk memantau aktivitas mencurigakan dan mengambil tindakan cepat terhadap ancaman potensial. Sistem ini memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang lebih baik dan responsif dalam menjaga keamanan data pengguna.
Dalam menerapkan sumber daya komputasi dan komunikasi, perusahaan harus memastikan infrastruktur mereka mendukung keamanan dan efisiensi. Facebook menggunakan teknologi cloud computing untuk mengelola data pengguna secara efisien. Namun, mereka juga memastikan adanya langkah-langkah keamanan yang ketat. Buat yang belum tahu cloud computing itu apa, aku akan menjelaskan sedikit tentang cloud computing. Jadi, cloud computing merupakan sebuah sistem informasi yang memungkinkan kemudahan akses kepada komponen sumber daya seperti server, aplikasi, dan database melalui jaringan internet. Mengimplementasikan visi dan perancangan sistem informasi yang etis adalah kunci sukses jangka panjang. Facebook telah berkomitmen untuk merancang sistem yang mengutamakan privasi pengguna. Misalnya, mereka telah memperkenalkan alat-alat yang memungkinkan pengguna untuk lebih mudah mengontrol data pribadi mereka dan memilih jenis informasi yang mereka ingin bagikan. Mengelola kesuksesan dan kegagalan penerapan sistem informasi adalah bagian yang penting dari proses ini. Evaluasi rutin dan transparansi terhadap publik mengenai kebijakan data mereka membantu membangun kepercayaan pengguna. Belajar dari kegagalan masa lalu, seperti kasus Cambridge Analytica, Facebook kini lebih terbuka dalam mengkomunikasikan perubahan kebijakan privasi dan memberikan laporan rutin tentang bagaimana mereka melindungi data pengguna. Itulah beberapa poin penting tentang salah satu isu etika dan sosial dalam sistem informasi, yang dalam hal ini yaitu skandal Facebook dan Cambridge Analytica. Dengan memahami dan menerapkan strategi yang tepat, diharapkan kita bisa menciptakan ekosistem teknologi yang lebih aman dan etis. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga informasi yang aku sampaikan bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.